Hai everyone, halo semuanya. Di video ini gue mau share beberapa pertimbangan yang bisa kalian pikirkan sebelum membeli Hobonichi Planners. Jadi di samping gue udah ada semua planner Hobonichi yang gue punya. Gue bakal bahas satu persatu dan gue bakal compare apa aja yang bisa dipertimbangkan. Kalau planner yang A gimana, planner B gimana, apa bedanya. Sekaligus gue juga pengen jawab beberapa pertanyaan dari kalian tentang Hobonichi. Jadi kalau gue bisa jawab, tentu akan gue jawab sekalian di video ini. Kita mulai dari Hobonichi itu apa sih? Hobonichi itu brand Jepang. Gak cuma planner doang, mereka juga ada notebook, terus ada beberapa stationery item lain, ada stiker juga, ada stamp juga. Jadi kalau misalnya mampir ke web store-nya mereka, itu ada banyak pilihan yang bisa kita lihat-lihat gitu ya, atau kita beli. Apa keunikannya Hobonichi dengan yang lain? Hobonichi itu yang memperkenalkan gue dengan Tomoe River Paper, kertas Tomoe River. Jadi kalau misalnya kita compare dengan kertas yang lain, kertas notebook lain tuh ada yang tebal. Ini Leuchtturm 1917, ini yang tebal 120 GSM. Nah, kalau kertasnya Hobonichi pakai Tomoe River Paper itu 52 GSM. Jadi ini sangat tipis banget. Kita sekarang lihat dulu dari ukurannya. Secara garis besar, ukurannya Hobonichi itu ada 3. Jadi yang pertama A6, yang original, seukuran ini, kecil. Ada yang Wix, ada juga yang Kaizen. Kaizen itu A5. Jadi basically ada 3 ukuran ini. Ini yang paling gede, ini yang tengah-tengah, dan yang paling slim karena dia lebarnya tuh paling kecil. Terus ada A6. Ada juga yang disebut Affect atau half year book. Contohnya yang gue punya tahun ini adalah Affect version. Dibagi jadi 2 buku. Ada yang Januari sampai Juni dan ada yang Juli sampai Desember. Ada yang 1 buku juga. Nah, yang 1 buku ini nanti gue tambahin fotonya di sini. Pokoknya bentukannya mirip kayak si Hobonichi Kaizen yang tapi ukurannya sama kayak gini, sekecil ini. Dari warna covernya juga sama persis gitu. Nah, kita lihat ya, kalau yang original ini apa aja isi di dalamnya. Ada page yearly-nya gini. Habis itu ada monthly calendar. Nah, ini monthly calendarnya. Bisa dibikin buat macem-macem. Kalau ini karena gue mau share planner ini sama keponakan gue isi dengan beberapa kayak self-care activities gitu yang bisa dicoba. Cuma kalau misalkan mau ditulis kayak semacam kayak highlight of the day, itu juga bisa. Jadi contohnya ini yang kosongnya kayak gini. Lanjut ke daily page-nya. Ini gue contohin yang kosong ya. Lihat strukturnya. Atasnya ada checkbox 5. Terus ada timeline-nya. Terus dia tuh ada kayak garis tipis tapi kelihatan. Jadi bisa ditulis. Ini kalau mau ditulis buat schedule, event, jadwal bisa di sini. Time blocking juga bisa di sini. Sisi kanannya bisa buat notes atau jurnal. Nah, kalau yang 2 buku ini mungkin lebih cocok buat kalian yang suka nempel-nempel foto, terus nempel-nempel kertas. Misalnya gue nempel foto. Nah, kalau misalnya nempel foto, tiap halaman ditempel fotonya, kalau buku yang 1 tahun tuh udah pasti jadinya lebih tebal. Kalau yang nggak suka dengan feel tebalnya buku yang udah ketempelan stiker dan foto setahun gitu ya, mungkin mereka bakal milih yang half year kayak gini. Karena ya ini lebih enak saat ditulis dan buat nempel-nempelnya juga lebih leluasa. Pilihan 2 buku kayak gini juga lumayan membantu buat orang-orang yang kayak butuh fresh start di tengah tahun. Jadi kayak ngerasa ada new beginning di bulan Juli. Nah, mereka senang tuh yang pakai 2 buku kayak gini. Nggak nunggu momentum sampai tahun depan, tapi di pertengahan tahun udah dapet kayak fresh beginning. Jadi ya itu tergantung preferensi sih. Kalian lebih suka yang mana. Terus ada lagi yang disebut dengan planner. Hobonichi Planner ini desainnya beda. Kalau yang original nih bisa kelihatan ya. Tiap bulannya ini, tiap 7, 8, 9, bulan 10, bulan 11, 12, warnanya beda-beda. Jadi ini kalau misalnya di sini hijau, semuanya garisnya, quotes-nya, tanggal segala macam itu hijau. Kalau ininya ungu, semuanya ungu. Nah, kalau yang planner hitam, lebih simpel. Yang merah-merah itu hari Minggu. Jadi pinggir-pinggirannya buat bulan-bulannya itu semuanya hitam atau merah. Nah, yang planner ini cuma tersedia untuk versi 1 tahun. Jadi nggak ada yang half year kayak gini. Bedanya apa? Gue contohin yang kosong ya. Yang original secara timeline itu lebih detail.
angka-angkanya, jam-jamnya. Yang planner lebih simpel, cuma jam 12 siang di tengah, terus kalau mau bikin timeline ya isi sendiri. Dan yang planner ini full bahasa Inggris. Jadi quotes-quotesnya juga bahasa Inggris semua. Nggak ada bagian checkbox di atas gitu loh. Kalau mau bikin checkbox ya bisa, tinggal tulis-tulis sendiri gitu kan. Yang planner lebih simple daripada yang original. Jadi cocok yang mana, pilih yang layout original atau yang planner, tergantung kebutuhan. Bukunya lagi pengen difungsikan untuk apa. Ukuran gridnya juga agak beda. Kalau misalnya dilihat ya, disejajarkan, yang planner lebih gede kotaknya. Quotes-nya ini, mau bahasa Jepang atau bahasa Inggris, dari pengalaman gue pakai Hobonichi beberapa kali, tidak berpengaruh apa-apa, gengs. Alias jarang dibaca. Jadi mau bahasa Inggris juga ini sebenarnya nggak dibaca. Kalau gue, nggak tahu. Kalau yang lain, ada yang pakai Hobonichi versi bahasa Inggris, kalau ngebacain quotes-nya kasih tahu ya. Kalau gue sih, ujung-ujungnya ini nggak pernah dibaca. Jadi sebenarnya mau pakai yang bahasa Jepang, bahasa Inggris nggak masalah. Terus belakangnya seperti biasa ya, kalau belakangnya sih kalau di Hobonichi tuh pasti ada kayak extra pages ya gitu, ada halaman-halaman ekstra. Ini bukan sesuatu yang perlu gue consider saat mau memilih planner. Yang menurut gue penting buat kalian pertimbangkan saat mau milih planner adalah coba cocokin, coba lihat layout dalamnya, kalian tuh lebih suka yang kayak gini atau yang kayak gini. Dan ini yang ditanggalin ya, per harinya tuh ditanggalin. Jadi tanggal 26, tanggal 27, 28, semuanya per hari. Jadi di satu sisi kalau buat jadi planner, ada keperluan untuk menentukan hari ini gue mau ngapain, set intention, hari ini gue mau ngapain. Jadi ditulis dulu. Buat journaling, dua-duanya juga bisa menurut gue, karena jadi ada pancingan untuk oke, hari ini mau diisi apa ya? Terus ingat-ingat lagi, seharian tuh gue ngapain? Terus apa yang bisa gue tulis hari ini? Itu bisa juga, karena udah dijatahin gitu ya, satu hari satu halaman gitu. Walaupun nggak mesti tiap hari juga, terserah mau nulisnya kapan aja sih, sebenarnya bebas. Kalau misalnya ditanggalin merasa seperti beban, bisa pertimbangin yang day free. Yang day free ini sama persis seperti original. Monthly-nya juga sama. Jadi yang day free ini sama persis. Ada yearly, ada monthly. Bedanya setelah si monthly ini langsung ke blank page. Ini gue tutup dulu. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngerasa terbeban, kok ini ada tanggalannya, padahal gue lagi nggak mau nulis apa-apa gitu kan. Malah jadi ke pressure, malah jadi stres gitu ya, kayak nambah-nambahin kerjaan, nulis-nulis lagi per hari. Mungkin bisa mempertimbangkan yang day free, karena di sini nggak ada tanggalnya. Jadi bisa tulis sebebas-bebasnya. Bisa jadi kan satu hari tuh butuh nulisnya banyak, nggak kayak gini. Nggak satu halaman nggak cukup. Karena ini day free, nggak ada tanggalnya, ya bisa ditulis sebebas-bebasnya gitu. Cuma pertimbangkan juga, ini tergantung makanya, kebiasaan nulis panjang atau pendek, atau occasionally doang, kadang-kadang doang. Totalnya ada 171 halaman, jadi disesuaikan lagi dengan kebiasaan menulis. Misalnya, gue nulisnya sehari bisa 2 halaman, 3 halaman. Makanya gue kalau pakai ini kurang. Terus gue pilih yang day free. Yang day free juga ternyata kurang, karena ini cuma 171. Ya kali, kalau setahun aja 365, 2 halaman kan bakal kurang banget kan. Jadi dicocokin lagi. Cuma kalau misalnya menurut gue, ini nih cocok buat yang kayak mau taking notes kadang-kadang doang, bukan tiap hari, atau yang baru mau journaling dan belum kebiasa untuk nulis tiap hari, kayak mau kadang-kadang aja, atau gue pengen konsisten tapi konsistennya gue tuh kayak 3 hari sekali, atau seminggu 2 kali, atau seminggu sekali. Nah, ini mungkin bisa dicoba, dan bisa hariannya tuh bisa tulis yang pendek-pendek di monthly page-nya. Jadi di monthly kalendernya ini bisa ditulis kayak hari ini kejadian apa ya, atau gratitude, simple gratitude, atau satu hal yang bikin gue ketawa hari ini, satu hal yang bikin gue happy hari ini. Mungkin bisa ditulis yang kayak gitu-gitu. Kalau mau nulis lebih panjang, baru pakai si blank page yang di belakang. Nah, ini karena gue punya yang 2023, di bawahnya tuh masih ada ini loh, masih ada gambar-gambar gini. Gambar-gambarnya tuh kayak sequence gerak dan nyambung, tapi yang buat 2024 gambar ini sudah dihilangkan. Alasannya sih biar ada space banyak kalau mau nambah-nambah sesuatu, tapi menurut gue kayaknya terlalu effort ya. Kalau misalnya kalian ngerasa oke, day free udah pas buat gue,
tapi halamannya kurang banyak, bisa ditambah dengan plain notebooknya. Jadi ini ada notebook kosong. Plain notebook tuh kayak gini bentukannya. Ya udah kosong aja, cuma halaman kotak-kotak buat tambahan kalau misalnya yang ini udah habis bisa lanjut ke sini gitu. Dan di sini tuh ada beberapa warna. Di kamera sih kayaknya kurang kelihatan ya. Tapi dia tuh ada beberapa warna. Ada yang warna biru, ada yang warna hijau, garis-garis kotak-kotaknya itu, gengs. Terus ada juga yang warna ungu gitu. Jadi ya variasi yang lumayan lucu. Tapi ya ini sangat fungsional, cuma buat nulis notebook aja. Bisa kombinasinya tuh kayak gini. Misalnya gue pakai Hobonichi Techo yang original, yang ada hariannya 1 hari, tapi gue masih mau nulis banyak, jadi gue tambahin yang ini. Nah, biasanya, ini salah satu cover Hobonichi yang A6, ada 2 selipan. Gue bisa masukin gini, plannernya gue taruh depan, terus notebooknya gue taruh di belakang. Selipin belakang gini. Ini bisa jadi satu pasang. Jadi bawa satu, udah plannernya ada, mau nulis panjang yang lebih dari 1 halaman, bisa di notebooknya gitu. Jadi bisa diakalin kayak gitu. Jadi inilah Hobonichi yang A6. Oke, sekarang kita lanjut ke yang besar. Ini ada Hobonichi Kaizen. Jadi setelah ngeluarin yang original, Hobonichi bikin sepupunya lebih gede. Jadi ukurannya bisa dilihat, ini A6. Nah, kalau yang ini A5, jelas. Nah, gue udah pakai Hobonichi Kaizen itu 3 kali. Dari 2019, 2022, dan 2023. Coba kita lihat tebelnya ya, perbandingannya. Ini 2019, gue nggak nempelin aneh-aneh. Jadi paling cuma ketempelan washi dan stiker dikit. Terus sisanya tuh cuma buat notes. Terus yang ini 2022 buat memory keeping. Terus 2023 juga buat memory keeping. Makin lama kelihatan makin tebel. Apalagi ini nih baru Agustus akhir ya. Masih ada sisa beberapa bulan lagi. Kayaknya paling tebel bakalan 2023. Buat nunjukin ke kalian kalau tebel tuh 1 tahun full year tebel. Gue tempelin macem-macem foto dan stiker tuh bakal kayak gimana. 2 ini nih yang banyak ditempelin. Kita ngambil contoh yang 2023 deh, yang baru. Yang ini bahasa Jepang, yang ini bahasa Inggris. Jadi bedanya, yang bahasa Inggris tuh font colornya beda. Yang Hobonichi Kaizen ini sama dengan yang original. Ada yang yearly overview kayak gini. Gue nggak pakai sih yang ini. Cuma bedanya ya ini lebih gede. Jadi kayak ada tambahan space ekstra di bawah. Monthly calendar, ini sama juga. Terus bedanya, kalau yang original kan dari monthly, dia langsung ke daily. Nah, kalau ini ada weekly di Hobonichi Kaizen. Ini ada weekly bisa buat planning, ada timeline-nya juga dari jam 5 pagi sampai jam 4 pagi. Jadi 24 jam ada semua di sini. Terus dari weekly, dia baru masuk ke daily page-nya. Warnanya sama. Yang misalnya bulan 10 di original warna ungu, yang di Kaizen juga warna ungu. Bulan 11 di original hijau, di Kaizen juga hijau gitu. Jadi warna yang di sini tuh sama dengan warna di Hobonichi Kaizen. Bisa dilihat juga kalau timeline-nya itu sama. Ada checkbox juga sama. Bedanya ya space nulisnya, space nulis buat jurnal, notes, dan lain-lainnya ini lebih gede. Kalau yang di Hobonichi original kan ya udah segini. Jadi kayak 2 kolom. Nah kalau ini tuh masih ada sisa kolom bawah gitu. Terus quotes-nya juga sama di bawah. Ada mini kalender juga, itu juga sama. Kurang lebih itu. Jadi yang cocok pakai Hobonichi Kaizen menurut gue kalau misalnya kalian pengen penulis yang lebih banyak. Jadi kalau misalnya ngerasa nulis kayak segini nih nggak cukup gitu. Terus males juga nambah plain notebooknya, mungkin bisa consider cari yang gede, yang A5. Jadi tergantung. Ada yang terintimidasi dengan ukuran gedenya 1 halaman ini, karena nulis segini juga kan banyak ya. Tapi ada yang ngerasa 1 halaman malah kurang. Jadi bakal sangat tergantung dengan preferensi, selera, kebiasaan, dan keinginan masing-masing gitu ya.
Sama kayak yang original, Hobonichi Kazen juga yang ukuran A5 ada yang versi affect-nya, ada yang half year-nya. Jadi kalau ngerasa bawa-bawa satu buku kayak gini gede, berat, kemana-mana, bisa consider buat lihat yang versi half year-nya. Terus kurang lebih sama dengan yang A6, ada juga versi day free dan juga plain notebook. Jadi day free sama persis deh, yearly, terus ada monthly, abis monthly langsung ke blank pages-nya. Sama juga 171 total halamannya. Ini cocok buat kalian yang kayak ngerasa gue butuh kalender buat nge-track sesuatu atau buat ngejadwalin sesuatu, tapi abis itu gue butuh blank notes aja, jangan ditanggalin. Buat ngoret-ngoret, buat brainstorm, atau buat journaling, gue butuh yang blank, gak ada tanggalnya. Nah ini bisa juga. Dan karena ini gede, satu halaman tuh sebenarnya bisa dibagi jadi 2 kolom, terus kalian bisa tulis juga kayak kolom 1 buat tanggal tertentu, kolom sebelahnya buat tanggal tertentu, itu bisa juga kalau mau. Fleksibel lah, bisa dipakai buat macam-macam. Plain notebooknya sama juga, halamannya juga sama, ada beda-beda warna. Jadi ini contoh plain notebooknya, ini beda tebelnya. Ini Hobonichi Kazen, plain notebook, ini yang day free. Hobonichi Planner sama Hobonichi Original lebih tipis daripada Hobonichi Kazen, karena yang kecil, yang A6 ini nggak ada weekly calendar ya kan. Jadi secara tebel ini lebih tipis, dikit. Nggak beda jauh-jauh banget. Nah, kalau yang kecil biasanya ada tambahan suplemen kayak gini. Modelannya kayak gini. Jadi kalau yang butuh tetap weekly view, untuk buku-buku A6 kayak gue nggak cukup nih kalau cuma daily dan monthly, pengen yang kelihatan weekly overview, ya bisa nambah si suplemennya ini. Ukurannya kayak gini, jadi ini juga bisa diselip-selipin di covernya Hobonichi atau di cover kalian yang lain ya, nggak mesti cover Hobonichi juga. Cocoknya yang gede ini buat kalian yang suka nulis lebih banyak, butuh space gede. Jadi tinggal dipertimbangkan, pengen yang day free, pengen yang Kazen, atau yang affect. Yang terakhir, ada juga yang disebut Hobonichi Weeks. Gue mulai dari yang Hobonichi Weeks biasa, yang standar. Yang standar ini yang paling tipis. Jadi kita compare dulu. Ini yang standar, ini yang mega. Jadi kelihatan kan? Yang mega ini notes-nya lebih banyak. 71 versus 215. Ini notes-nya belakangnya ini hampir kayak 3 kali lipatnya yang standar. Jadi balik lagi, pilih yang Wix biasa atau Wix yang mega, tergantung kalian butuh notes-nya banyak atau enggak. Yang mega pun ada 2 macam. Ada yang Wix mega biasa, ada Wix mega sneaker. Yang sneaker itu, ini soft cover. Kalau yang ini hard cover. Nah, kalau ini soft cover. Bisa ditekak-tekuk. Jadi kelihatan sama-sama mega, jumlahnya sama halamannya, cuma beda di bentukan covernya dan tingginya. Nah, ini yang mega. Yang mega nih ada lebih setengah senti kali ya, ini setengah senti lebih dikit kali tingginya daripada yang sneaker. Hobonichi Weeks kurang lebih dalamnya kayak gini, ada yearly overview, ada monthly, ada weekly kayak gini. Jadi ada hariannya di sini, terus ininya kosong. Baru dari situ selesai dari weekly, masuk ke halaman notes-nya. Notes-nya kayak gini. Pilih yang sneaker atau yang hardcover, tergantung selera. Kalau gue, yang Wix sneaker ini, kalau pakai cover, lebih enak pakai cover yang leather cover kulit gitu, atau dimasukin ke dompet. Hobonichi ada dompetnya juga kan. Gue lebih suka yang sneaker, karena nggak tebel, lebih enak dimasukin, diselipin lebih enak daripada masukin yang ini. Kalau hardcover gue ngerasa lebih ya udah pakai si clear covernya aja, ditempelin clear covernya aja udah cukup gitu. Jadi ini ada clear covernya buat biar nggak gampang kotor. Jadi buat yang nanya, mendingan beli yang Wix biasa, regular, atau Wix mega. Bakal tergantung lagi dengan preferensi kalian. Lebih butuh planning di sini, atau kalian juga bakal pakai banyak buat brainstorming, buat journaling, buat yang lain-lain. Bakal banyak pakai kayak gitu juga atau enggak. Tapi seperti
Hobonichi lainnya, sebenarnya dari Hobonichi juga ada beberapa memo pad yang bisa jadi tambahan suplemen. Jadi ada memo pad kayak gini yang sebenarnya bisa diselipin. Misalnya kalian butuh memo pad tambahan gitu ya, misalnya kayak gue nulis kayak journaling prompts, bisa nulis di sini. Ini bisa diselipin ke covernya, clear covernya gitu. Jadi dipakai barengan. Tiap beli Hobonichi tuh dikasih, Hobonichi Wix tuh pasti dikasih kayak giniannya. Nah, ini bisa juga diselipin di sini tuh. Jadi di bawahnya barengan. Bisa juga kayak gitu. Jadi ini bakal tergantung banget dengan preferensi kalian. Jadi sebelum buru-buru beli, mau yang ini, mau yang itu, mau yang ini, itu mungkin dicek dulu kebutuhannya apa, terus bakal pakainya kayak gimana, fungsinya mau apa. Soalnya walaupun ini semua judulnya planner ya, tapi fungsinya bisa dibikin macam-macam. Contohnya yang ini gue. Ini gue jadiin K-pop journal. Walaupun nggak diisi semua ya. Bukan planner yang gimana-gimana. Tapi kalau ini juga tahun 2022 gue pakai Hobonichi Wix buat reading journal malah. Tuh, ada reading journal gue. Jadi beda-beda banget. 2022 gue tuh pakai 2. Ada yang sneaker dengan yang mega biasa. Yang sneaker ini buat work planner malah. Ini sudah pasti gue blur karena mengandung informasi-informasi yang konfidensial. Cuma ini semuanya work notes dan work planner gue gitu. Jadi ini full abis gue pakai 2022 yang sneaker gitu. Terus kalau yang buat 2023 ini buat planner gue on the go. Kalau gue lagi mau pergi-pergi, gue bawanya ini buat brainstorm, buat nulis, buat journaling. Pokoknya kalau lagi gue pergi, ini soalnya masuk sama dompet kan. Jadi gue bawanya satu ini aja. 2019 ini juga gue pakai buat work planner. Jadi balik lagi ya, walaupun judulnya planner, mau dipakai kayak gimana, itu sebenarnya bisa dimodif, bisa disesuaikan. Terus sekarang gue mau ngejawabin pertanyaan dari teman-teman yang masuk di Instagram. Ada yang nanya berat kertas. Kertasnya itu 52 GSM, tadi udah gue sebut. Kelihatan tipis banget. Aku tahu sih nggak nembus, tapi nyamankah tipis begitu, Ci? Karena kertasnya juga tipis, kalau nulisnya neken itu, kalau nggak ditatakin sama pensil board gini, bakal ngecap ke halaman sebaliknya gitu. Dan jadi kayak agak-agak emboss berasa gitu. Tapi kalau gue justru nggak masalah. Gue malah seneng buku dan kertas yang agak-agak teksturnya tuh makin kelihatan jelas dan bisa diraba. Itu gue malah suka. Jadi gue personally, selera gue nggak masalah sama sekali. Gue malah enjoy. Terus ada yang nanya, cousin kayak gini, atau yang original plus weekly. Mungkin beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah fungsi bukunya tuh mau dipakai untuk apa, dan yang perlu dipertimbangkan juga menurut gue adalah mobilitas lo setinggi apa. Jadi kalau misalnya lo sering pergi keluar, jalan keluar, terus meeting sama orang di luar, keluar kantor, keluar rumah, nah itu mungkin cari yang buat lo nyaman di bawah aja. Kalau misalnya lo nyaman bawa yang ukuran A5, ya kenapa-napa juga. Tapi kalau menurut lo A5 kegedean, terlalu besar, dan lo pengen yang lebih compact, ya bawa yang original dan weekly juga lebih friendly untuk tas dan juga pundak. Terus ada yang nanya, di kertas hobo tiap pakai pen terus highlight, kenapa blobor bleberan gitu ya. Aku udah coba pakai pentel, saya rasa Uniball. Kalau gel pen itu emang agak susah ya. Gue udah pernah bikin pen test, kelihatan nggak? Yang lumayan nggak smudging itu kalau di gue yang ini Uniball Signo yang arty, dan yang ukurannya 038. Makin kecil ukuran gel pennya, makin cepat dia kering dan makin bisa di highlight. Dan kalau dari gue sih yang kelihatan di sini yang Uniball Signo RT dan Uniball Signo DX. Kalau kebanyakan highlight, pakainya ballpoint. Nanti gue contohin deh ya. Ballpen gue mana lagi? Nanti gue contohin ya. Kalau pakai ballpoint itu aman.
Kalau misalnya mau tetap pakai gel pen, bisa akalin dengan tarik highlightnya dulu baru ditimpa nulis. Tapi kalau misalnya mau nulis dulu baru ditimpa highlight, itu agak-agak riskan ya. Terus, seenak dan apa keunggulan Hobonichi Planners, Kak Gris? Jadi yang pertama, keunggulannya menurut gue kertasnya tipis, bisa muat banyak. Terus satu buku bisa full buat 1 tahun. Terus at least maksimal kalau yang half year 2 gitu ya. Itu udah keunggulan pertama. Yang kedua, desainnya. Antara desain dari kayak limited edition atau collaboration, kayak ini One Piece, atau desain yang minimalis juga, ini gue suka. Bentukan bukunya, desain halamannya, udah ada tanggal yang ini gue suka. Jadi gue nggak repot untuk bikin kalender, ngegarisin satu persatu, itu gue suka. Jadi gue sangat enjoy pakainya. Buat orang-orang yang udah males untuk bikin-bikin kalender sendiri di bukunya, beli planner yang udah ada tanggalan kayak gini tuh sangat-sangat membantu dan bikin cepet aja gitu. Tinggal ngeplan, tinggal naro tanggal ini mau ada apa, tanggal ini gue perlu ngerjain apa, jadi nggak perlu garis lagi, bikin lagi, tulis lagi, nggak perlu kayak gitu. Paling cocok nulis pakai pulpen apa? Gue nulis pakai pulpen apa aja sih sebenarnya kalau di Hobo? Pakai fountain pen bisa, pakai gel pen, seringnya pakai gel pen, terus pakai ballpoint juga pakai. Jadi bisa pakai apa aja. Cuma kalau terganggu dengan smudgingnya, kayaknya gue udah pernah share ini di story. Posisi tangannya itu yang harus kita hati-hati supaya tangannya nih nggak ngegesek si kertas saat tinta pulpennya belum kering gitu. Yang diperhatiin itu, atau kalau takut banget kegesek sama tangan sendiri, tatakin kertas aja. Gue sering kayak tatakin kertas biasa, kertas koran, kertas HVS, kertas printer gitu-gitu buat natakin tangan. Jadi buat alasnya supaya pas lagi nulis, geser baris atau apa, gue nggak ngegesek tinta yang belum kering gitu. Affect versus day free. Pengen day free yang nggak usah 2 kali beli, tapi pengen ngapus konsisten journaling juga. Sebenarnya Affect kalau beli juga kan sekali beli. Kalau belinya di akhir tahun kayak gini ya, kan udah sekali beli kan udah langsung dapat 2 buku. Kecuali belinya tengah-tengah tahun kayak kemarin Mei gitu, pengen beli Affect-nya ya baru dapetnya yang Juli sampai Desember. Tapi kalau belinya di akhir tahun kayak gini, udah mau siap-siap buat tahun yang baru, itu udah sekali beli Affect tuh udah langsung dapet 2 buku. Jadi bakal balik ke preferensi masing-masing. Tapi kalau saat gue pengen nge-post konsisten journaling, gue bakal beli yang Affect yang A6. Jadi 1 halaman per hari dan ukurannya gak gitu gede. Cuma kalau misalnya A6 itu pun masih terlalu banyak, ya bisa cobain day free. Dibagi lagi jadi 2 supaya lebih kecil lagi space-nya. Itu bisa dicoba juga. Tahun depan pakai Hobo apa, Kak? Gue ngincer yang A6. Kayak gue pengen kayak highlights dari hari ini yang pengen gue inget, yang sangat-sangat memorable tuh apa, gue pengen taruh di A6. Cuma gue masih galau antara A6 yang Hon atau yang original atau Affect. Aduh, banyak banget ataunya. Galau banget gue. Oh iya, gue juga ada satu lagi nih. Satu lagi ini adalah Hobonichi yang 5-year journal. Jadi ini yang dari tahun 2022 sampai 2026. Ini kayak udah pernah gue bahas di Q1. Ini tipe yang 5 tahun. Pada praktiknya agak susah untuk komit menulis ini untuk 5 tahun. Gue kayaknya nggak bisa. Tapi gue akan coba. Kalau ada highlight tertentu, ada momen-momen yang kayaknya wow pengen gue abadikan, ya gue tetap tulis. Tapi nggak bisa tiap hari kalau gue. Realistis aja, gue nggak bisa tiap hari di yang 5 year ini karena udah ngisi yang lain. Apalagi ya, mungkin pesan gue adalah udah planner season, hati-hati kebawa ikut beli karena opsi orang lain. Itu juga berlaku untuk gue. Jadi yang dibeli orang lain bisa jadi itu cocok untuk kebutuhan dia, bisa jadi cocok untuk habitnya dia, habit nulis, habit journaling dia, bisa jadi cocok dengan waktu luangnya dia. Belum tentu cocok buat gue, belum tentu cocok buat lo. Jadi sebelum buru-buru, sebelum FOMO membeli semuanya, santai aja. Hobonichi tuh emang mulai dijualnya 1 September. Tapi
bakal terus ada kok sampai akhir tahun, sampai tahun depan juga masih ada. Dan kalau misalnya kelewat yang Januari start, ada juga dia spring start yang April, mulainya April. Jadi kalau misalnya masih ragu-ragu gitu kan, mau mulai pakai Hobonichi April juga bisa. Tapi kalau misalnya kelewat yang September ini, mulai dari beli nanti Oktober, November itu masih bisa, gengs. Masih bisa banget. Kecuali yang lu incer tuh emang yang cover khusus yang kayaknya jadi rebutan banyak orang, ya mungkin kehabisan. Tapi kan ada opsi lain lah. Cover mereka banyak kok, lucu-lucu, bagus-bagus. Jadi ya kalau satu nggak dapet ya adalah pasti pengganti lain, alternatif lain tuh pasti ada. Jadi nggak usah buru-buru, direnungkan dulu, dicocokkan dulu butuhnya pakai plannernya untuk apa. Ya, semoga video ini membantu, semoga jadi kebayang apa aja yang perlu dipertimbangkan, kelihatan layoutnya, bedanya, ukurannya. Ya udah, gitu aja dari gue. Kayaknya ini lama banget videonya. Thank you semuanya yang udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.